Halo Batir Ngendong. Sekarang ini kita di mana ya Mas Bu? Di mana ya? Ya? Aku nggak lupain di mana ya kita ya, seolah-olah berada di luar negeri gitu lah. Jadi Batir Ngendong ini sekarang kita ada di jembatan jalan penghubung Gerilya Jenderal Sudirman. Nah ini di sini nanti infonya nih mau jadi Jalan Soekarno Mas nanti. Jalan Soekarno Hatta ya. Iya. Infonya sih nanti jalan ini dinamakan Jalan Soekarno Hatta, jembatannya juga dinamakan Jalan Soekarno Hatta ya. Nah, cuman kita penasaran nih gitu. Maksudnya di sini tuh kan ini jalan nih panjang nih dari Gerilya sampai Sudirman. Ya. Nah, nantinya ini sepanjang jalan dari Gerilya sampai Sudirman ini ada apa aja sih, Lel? Aku juga penasaran Mas. Aku penasaran, iya. Penasaran nggak sih ya nanti? Siapa tahu nanti di situ ada tempat-tempat yang menarik, ada tempat-tempat yang bisa dikunjungi, atau mungkin ada landmark yang baru yang bisa terus kemudian untuk bisa selfie juga ya. Kenapa kepikirannya selalu selfie gitu? Aduh, narsis ya Pancan. Oke. Nah, berarti kalau kita mau tahu ini infonya di mana, berarti kita ke siapa nih Lele harusnya? Ini sih kalau ini sih memang pekerjaan dari DPU Mas, Dinas Pekerjaan Umum Banyumas. Nah, ini mending langsung kepalanya aja Pak ya Mas, tanya biar valid infonya Mas. Sama kepala DPU-nya ya, berarti biar dia bisa menjelaskan nanti jadinya apa aja sih nanti sepanjang jalan kenangan ini. Kenangan ini. Batir Ngendong, kalau gitu kita cek aja langsung ke Pak Irawadi, Kepala DPU Banyumas. Batir Ngendong, ini sekarang kita sudah ada sama Pak Irawadi ya Pak ya. Nih mungkin bisa memperkenalkan diri nih Pak. Oh ya, kita bawa teman juga nih Pak ya. Irawadi, terus ini Pak Giri sebelah kanan saya. Ini Kabid Pembangunan dan Pembangunan Jalan Jembatan. Nah ini Pak Rusli, Kasih Pembangunan Jalan. Dia dua ini yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian jembatan dan jalan Gerilya Sudirman. Ini kalau Pak Irawadi ini kepala DPU ini. Ya, kepala DPU enggak begitu bertanggung jawab. Nah, pelaksananya bapak-bapak biar gitu ya. Kalau kita lihat ini teman-teman itu kan kadang kan udah ada yang nyolong-nyolong nih foto-foto di sini gitu kan, selfie terus diunggah ke media sosial. Nah, kayaknya kan mereka penasaran loh Pak sebenarnya. Oh, ini jalan sepertinya kok bagus, nanti jadinya mau seperti apa? Nah, kita kepengen tahu nih Pak, sebenarnya jalan ini tuh nantinya itu akan jadi seperti apa sih Pak? Ya, sebelumnya latar belakang. Latar belakang kenapa kok Pemkab Banyumas dalam ini Pak Bupati menginginkan adanya jalan Gerilya Sudirman. Namanya memang Gerilya, menghubungkan antara jalan Gerilya itu jalan nasional dan jalan Sudirman. Dulu jalan nasional itu, tapi sekarang sudah jadi jalan kabupaten. Nah, kondisi kajiannya Dinas Perhubungan suatu saat nanti kira-kira 20 tahun yang akan datang atau ini kedua jalan ini sudah kondisi macet. Nah, kondisi macet kalau nggak salah nilainya apa ya? Apa-apa. Jadi macetnya macet total. Sehingga di RPJM itu sudah muncul bahwa diperlukan jalan penghubung baru yang sudah ada kan antara yang jalan mana sana beberapa jalan yang penghubung Esparman ya. Nah, ini diperlukan jalan penghubung antara Gerilya Sudirman ya. Inilah rencananya seperti itu. Jadi mengurai kemacetan yang di kota maupun mempercepat arus transportasi. Jadi ini jalannya. Nah, sehubungan bahwa jalan ini berada di tepi sungai yang pertama. Terus jalan ini merupakan jalan baru di tengah kota. Maka kita berharap jalan ini tidak saja berfungsi sebagai jalan, tapi juga berfungsi sebagai ikon baru Kota Trogong. Nah itu kita buat, Pak Bupati sudah memilih beberapa alternatif. Beliau memilih ini
alternatif kalau saya menyebut ini time tunnel. Time tunnel itu kan pernah ya? Ini masih muda-muda. Dulu tuh ada itu film time tunnel. Kalau kita pengen masuk ke zaman modern, masuk ke ruangan itu. Nah, ini kita harapkan dengan seperti Banyumas memasuki era yang baru, lebih modern, lebih maju seperti itu. Oh, berarti ini kubah ini maksudnya seperti lorong waktunya itu ya Pak ya. Jadi ada maksudnya nih dibentuk seperti ini, nggak sembarangan karena memang konsepnya lorong waktu, time tunnel itu ya Pak ya. Belum waktu. Jadi aja udah selfie. Iya, udah ramai Pak yang selfie. Saya malah belum selfie di sini Pak. Saya aja belum. Belum ya. Ini bapak-bapak juga. Keluarga saya minta kesini nggak boleh. Ya, ini nanti jadinya memang ini jalan hotnik selebar rencana kita sih 20 meter ya total plus dengan nantinya ada trotoar meter. Nah, 26 meter jalannya sendiri 7 kali 2 4 lajur. Jadi nanti satu sisi 2 jalur 4 lajur ya. Nah, nanti ada trotoar yang lebar dan seperti itu. Kita harapkan ini jadi sarana juga masyarakat untuk beraktivitas olahraga dan lain-lain. Nanti sepanjang jalan ada trotoar, dihias gitu ya Pak ya trotoarnya ya. Mungkin tanpa PKL harus kita tempatkan dengan yang bagus gitu. Tetap ada lokasi ya kalau mau jajan di sini nih gitu ya, yang nggak sembarangan ceprah gitu kayak. Jadi seperti jadi RTH juga ya Pak ya nantinya ya Pak. Itu ini ahlinya RTH. Oh ya Pak. Jadi nanti ini jalan berarti 2 arah ya Pak ya? Iya, 2 arah. Jadi 2 arah dengan 4 lajur masing-masing arahnya 2. Nah ini mungkin kira-kira mulai bisa digunakan untuk pengguna jalan umum ini kapan ini Pak kira-kira Pak? Kemarin sudah Pak Bupati minta akhir tahun ini sudah bisa digunakan. Sudah bisa. Walaupun lebarnya belum maksimal 7 kali 2 14 meter tambah median 1 meter di tengah sehingga total 15 meter tapi kita baru 8 meter. 3,5 tambah mediannya 1 meter. Jadi bertahap ya Pak nanti. Bertahap ya. Jadi yang mau lewat sini nanti akhir tahun ini ya Pak kira-kira akhir bisa tahun ini. tenang. Iya. Tunggu tanggal mainnya gitu ya. Iya. Nah, ini Pak dengar-dengar ini kata aspalnya ini nanti sepanjang jalan sana itu dibangun pakai hot mix dari limbah plastik gitu Pak. Betul ya. Jadi sejak tahun 2020 akhir 2019 sudah kita coba. Ternyata memang sesuai dengan kajiannya Pusjatan sana, Pusat Jalan Jembatan di Bandung, bahwa ini di satu sisi bisa mengurangi limbah plastik, di satu sisi meningkatkan stabilitas jalan ya. Nah, ini otomatis Pak Bupati sudah perintah tahun 2020 semua aspal hotmix di Banyumas harus menggunakan limbah plastik gitu ya. Ya. Karena alhamdulillah ini sudah berjalan termasuk ini nanti yang limbah plastik. Jadi untuk kualitas jalannya tidak malah beda meningkat. jauh ini ya Pak. Malah meningkat dibanding dengan yang biasa tinggi, ya Pak. Iya, lebih tinggi. Ada gunanya ya, maksudnya limbahnya ya, yang nggak hanya sekedar jadi limbah tapi juga malah meningkatkan mutu jalannya sendiri. Nah, sekarang kita pengen tahu nih Pak. Misal nih, saya besok lewat sini, gitu kan. Dan nanti sepanjang jalan ke sana itu ada apa aja sih Pak di lokasinya ya gitu. Kira-kira mbok saya mau ingin selfie gitu, bisa mampir. Yang pertama di sini dulu, di sini aja sudah banyak ikon yang kita buat. Di bawah jembatan ada tekstil, Taman Edukasi Sumber Daya Air. Kenapa? Ini kalau biasanya Balai Besar pemilik, ini kan sungainya Sungai Kranji. Sungai Kranji itu salah satu sungai yang melintas di tengah kota Purwokerto. Biasanya apa? Kalau tengah kota Purwokerto, kumuh. Ya kan? Airnya keruh, banyak sampah, biasanya seperti itu. Nah, ini sudah kita edukasi. Bisa dilihat sungainya ya masih ada lah sampah kecil-kecil, tapi relatif sudah berkurang. Airnya juga relatif bersih. Nah, ini di bawah, di dekat di pinggir sungai kita bangun Taman Edukasi Sumber Daya Air.
kita harapkan masyarakat mulai dari anak kecil, balita sampai nanti yang orang-orang tua atau peneliti bisa menggunakan taman ini sebagai sarana edukasi tentang bagaimana kita mengelola sumber daya. Terus kalau kita terus ke selatan, nanti di sana sedang dirancang Masjid Raya Purwokerto. Masjid Raya Purwokerto namanya Pak. Ya, Pak Bupati kan kenal baik dengan itu. Pak Ridwan Kamil sudah dibuatkan desainnya. Bagus banget desainnya, nanti bisa dilihat di kantor maketnya. Di sana ada masjid di pinggir danau. Di pinggir danau ya Pak? Ya, itu juga nanti jadi ikon dan mungkin pusat Islam di Purwokerto mungkin ya. Nah, terus nanti di situ ada alun-alun di depannya. Terus ada juga nanti kita sebenarnya sudah membuat desain perkantoran. Nah, itu kita namakan kembar tower ya, double tower ya, 8 lantai. 8 lantai. Iya, 8 lantai. Cuma Pak Bupati melihat, wah anggarannya gede teman. Ya udah nanti aja. Bertahap ya Pak ya. Siapa tahu dapat rezeki. Ya, APBD naik kan bisa. Malah jadi 15 tingkat gitu. Nah, ini kita harapkan kalau satu kantor itu kan nggak seperti sekarang. Mau ke PU harus ke mau ke Pak Bupati, ke Pak Sekda. Nah, bisa satu kantor. Bisa satu kantor ya, langsung berarti satu lokasi mau kemana-mana langsung bisa ya. Pelayanan lebih. Terus ke selatan lagi nanti ada RTH, ada danau, terus ada ya ini masih terbuka luas, mungkin pusat perbelanjaan atau apa, karena itu tanah Pemda di sana hampir 50 hektar ya, 50 hektar. Yang sementara ini kalau lihat di peta Banyumas itu di tengah belum diapa-apakan. Masih ya, kosong masih ya. Kosong ya. Ya di samping dipertahankan juga tetap RTH-nya. Iya. Ada beberapa sawah yang dipertahankan. Meskipun di tengah kota tapi suasananya seperti di alam lepas ya. Sekarang mungkin kita kepengen, kalau boleh sih kita mau lihat menyusur jalan ya ke sana kira-kira. Oh, sini nanti danau nih. Wah, sini nanti masjidnya nih. Nah, sekarang kita kalau boleh kita susur jalan ke sana Pak ya. Sekalian lihat-lihat. Nah, ini pedestrian. Oh iya, jadi trotoarnya kita di sini. Enggak boleh jalan di sana. Ya, jadi ini untuk pejalan kaki. Nanti kita layang ya. Jalan layang sampai sana. Dipisah ya, itu jalannya sebelah situ terus dipisah. Ini khusus untuk pejalan kaki. Jadi yang bisa menikmati ini nggak hanya pengendara bermotor ya Pak ya. Nanti pejalan kaki juga bisa sama aman. Oh, kalau untuk sepeda gimana Pak? Nah, itu. Masih belum ya. Mestinya nanti oleh Dishub ada jalur khusus ya nanti di sana ya. Nah, karena sekarang ini kan lagi lagi trennya, siapa tahu nanti sampai tahun 2020 sekian masih ngetren ya, kita nggak tahu. Oke, Petir Gendong, sekarang berarti kita akan mencoba menyusuri jalan lintas Gerilya Sudirman ini. Kita akan susur ke sana. Oke. Petir Gendong, ini kita lagi menyusuri jalan tembus Gerilya Jensut. Lah ini sekarang ternyata ada ini jogging track ya. Jogging track ya. Jogging track itu untuk jogging berarti ya? Iya. Bisa, ya. Jadi nanti ini pol-polannya di mana ini Pak? Jadi saya tadi sudah cerita ada TESDA kita. Iya. Nah, kita harapkan TESDA ini bisa betul-betul sebagai pusatnya pengelolaan sungai, khususnya Sungai Kranji. Nah, dari TESDA ini kita buat jogging track. Ya, jogging track ini menyusuri Sungai Kranji, nanti ketemunya di Sawangan, jembatan. Kan di sana ada jembatan Kranji kalau nggak salah. Nah, ini di sebelah sana. Nah, kita harapkan dengan adanya jogging track ini masyarakat bisa menggunakannya untuk berjalan, berolahraga, bersepeda boleh. Nah, yang berada di kanan kiri sungai itu bisa merawat
jangan buang sampah dan sebagainya ya. Nah, dia juga bisa memanfaatkan apakah mau berjualan, menjual hasil-hasil kerajinan dan lain. Saya kira itu. Nah, ini berintikan dengan jalannya. Jadi kalau di atas jembatan itu terus nanti jalan ini terpisah. Kalau jalan ini menuju ke Gerilya ya, di Tanjung. Nah, ini menyusuri sungai. Belok ya, Sehingga ini suatu keterpaduan antara seluruh infrastruktur. Ya. Jadi dengan adanya jogging track ini nggak cuma orang yang sehat ya, lingkungannya juga jadi ikut sehat nanti ya Pak. Gitu. Jadi memang benar-benar dirancang ini untuk baik pengguna maupun masyarakat yang di sekitarnya ya Pak ya. Juga melestarikan alam ya, ini sungainya bersih gitu ya Pak ya. Ya. Apalagi dengan tengah kota. Sekarang ini berarti kita rencananya mau jogging gitu ya, sampai Sawakan, jadi ikutin terus Radar Mas Ngendong. Ya. Ya, jogging. Lanjut lagi ya Pak. Batir Ngendong, ini kita sedang berada di lokasi di mana yang tempatnya yang rencananya ribet temen ya, rencananya akan dibangun masjid raya Purwokerto ya, masjid raya Purwokerto. Kira-kira lokasinya di situ lah ya. Jadi itu tuh jalan gerilya ya. Sebelah sana ujung sana jalan gerilya, nah nanti di sini akan ada masjidnya. Kalau nggak di sini nanti masjidnya sebelah sono lah, pokoknya ya antara jalan itu lagi. Ya itu situ, nah, itu nanti ada danaunya, ada tempat wisata rekreasinya. Ikannya bagus. Iya. Menyusuri jalan ini ya, ini sampai ngecek ini. Jadi ya belum jadi pun sudah bikin penasaran ya Mas. Iya benar, jadi kita belum jadi pun udah senang kita ini main kesini, apalagi kalau udah jadi nanti ya. Udah sering-sering kayaknya main kesini nih Mas. Nah ya mungkin Batir Ngendong yang penasaran ya, tunggu aja tanggal mainnya ya Mas. Iya, tunggu saja tanggal mainnya. Tadi kita udah lihat sono, nanti ada RTH-nya, nanti ada masjidnya, ada kolamnya, ada tempat, mungkin nanti ada pusat kulinernya sendiri ya Pak ya. Nanti akan dibangun towernya, pusat perkantorannya, semuanya pokoknya lengkap dari sana. Kita udah keliling-keliling sana. Kita cukupkan sampai di sini berarti ya. Terima kasih Pak. Semangat. Bapak-bapak semua, nanti kalau kita berkunjung ke sini akan lebih semangat lagi. Ikuti terus Ngendong-Ngendong selanjutnya bersama saya Leli Media. Saya Puput Nursetyo. Rawadi. Giri. Rusli. Radar Mas Ngendong. Ngendong. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini.